Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi belajar mudah bersama PB di sini. Ayo, anak kita lihatkan pelajaran ini ya. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Kalian siapkan buku tema 1 ya hari ini. Selamatkan makhluk hidup. Di hari ini dari Selasa di tanggal 3 Agustus 2021. Subtema 3 ya sekarang ya anak. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di pembelajaran yang pertama di fokus materi untuk yang tematik kali ini kita akan belajar hari ini IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan untuk mapelnya nanti ada matematika ya. Jangan lupa siapkan juga buku paket matematika dan buku tulis dan tulisnya. Kalian catat manakala nanti ada informasi yang penting terus selalu ingat. Ayo, konsentrasi. Oke, tujuan pelajaran dari ini yaitu untuk IPA-nya. Diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Untuk bahasa Indonesia-nya nanti yaitu diharapkan kalian mampu membuat peta pikiran dan mengembangkannya menjadi laporan investigasi dengan benar. Untuk IPS-nya yaitu kita akan belajar menulis laporan tentang kehidupan politik di negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan untuk matematika nanti kita masih belajar di bilangan bulat ya, tetapi kali ini kita akan mencoba menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan benar. Ayo disimak baik-baik ya. Sekarang kita ke tematik dulu. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, ini gambar apa teman-teman? Ya, ini sebenarnya di hutan ya. Hewan-hewannya ada yang burung, ada gajah dan sebagainya ya. Indah tidak ini teman-teman? Gambarnya indah ya. Nah, sekarang ada banyak jenis hewan yang hidup di dunia. Namun karena beberapa di antaranya mulai langka, maka hewan-hewan itu dipelihara di tempat khusus. Misalnya kebun binatang. Pernah kan kalian berkunjung ke kebun binatang? Ayo, siapa yang belum pernah ke kebun binatang? Nah, kalau belum pernah, diajak ya keluarganya, tetapi nanti tunggu setelah PPKM-nya selesai. Hewan apa saja kan yang kalian lihat di sana? Hewan-hewan itu dipelihara di sana agar tetap lestari. Tidak hanya hewan yang harus dijaga kelestariannya, tumbuhan pun juga harus diselamatkan. Mengapa sih kita belajar tentang ini teman-teman? Ayo kita simak baik-baik ya. Di pembelajaran pertama sekarang, ayo mengamati penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Ya ini ada orang hutan populasinya di mana ini? Kalimantan. Ini juga ada Sumatera ya, harimau Sumatera, ada gajah juga pada berjumlah 1 di ujung kulon ya, sampai ke penjuru timur ya, ada kanguru di daerah Papua sana. Nah, penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan antara lain sebagai berikut ya teman-teman. Memang hewan-hewan sekarang yang tampak pada gambar ini memang sudah hampir punah ya. Nah, terus nanti bagaimana kalian anak cucu kita menikmati hewan-hewan ini kalau mereka punah? Nah, cara kita bagaimana? Kita harus melestarikan ya. Nah, ini penyebab punahnya. Contoh ya, perburuan liar ya. Yang dimanfaatkan apa biasanya? Rata-rata hewan itu dimanfaatkan kulitnya. Kalau begitu, seperti gajah ini gadingnya dan sebagainya ya, dijual itu ya. Kasihan, sebenarnya nggak boleh. Itu kalau ketahuan ditangkap ya, penjara itu. Kemudian perdagangan liar. Nah, ini ditangkap kemudian dijual ke orang atau negara lain. Kemudian pembalakan liar, ini bekas habitatnya itu ya di hutan, menebang pohon, otomatis kan mereka kan berpindah tempat ya. Ini otomatis kalau nggak ada tempat yang layak maka mereka bisa mati. Tuh, kebakaran hutan ya, ini juga berparah lagi ya. Beberapa waktu lalu sering kita ya kebakaran hutan ya di Kalimantan, Sumatera, sampai asapnya ke negara tetangga. Ini juga seperti itu ya, kebakaran hutan ini. Itu juga mereka populasinya berkurang karena tidak ada tempat tinggal.
sama seperti kita, misalkan kebakaran rumah kita, nah, otomatis kan kita pindah, nggak bisa tinggal situ lagi ya. Kalau kita sih enak, nanti selesai bisa dibangun lagi lah. Kalau binatang bagaimana? Nah, tuh. Selanjutnya pembangunan pemukiman ya, ini juga seperti ladang berpindah ya, sama jadikan perumahan, pabrik dan sebagainya ya. Terus dianggap sebagai hama ya, ini yang sangat menyedihkan ya. Makanya di daerah-daerah luar Jawa itu ya rata-rata kan masih banyak hutannya. Nah, ketika hutan itu sudah mulai berkurang, maka hewan itu akan pergi kemana? Ke pemukiman warga ya, ke perkampungan warga, mengambil makanan, karena jatah makanan mereka di hutan sudah tidak ada lagi, maka mereka turun ke pemukiman warga ya. Ini yang takutnya dianggap sebagai hama, akhirnya dibunuh. Nah ini. Oke, sekarang kalian baca sebentar ya, usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan. Ini cara-cara kita supaya mencegah hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Yang pertama, pelestarian in situ. Apa sih itu in situ? Yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Contoh ya, berupa suaka alam, cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam ini lengkap biasanya teman-teman ya, ada hewan dan tumbuhan. Sama suaka marga satwa juga begitu, tapi nggak sebanyak cagar alam. Kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, ya, kebun raya sama ya. Taman wisata alam, ya ini sama mirip fungsinya. Ya, ini in situ ya. Sedangkan untuk ex situ, pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi kalau in situ itu seperti habitat aslinya ya, kita buat lahan kayak seperti ini loh, kebun raya Bogor, namanya taman safari itu sama, ini namanya in situ ya. Tuh. Nah sekarang bagaimana kalau ex situ? Contohnya apa? Rehabilitasi, penangkaran, budidaya tumbuhan ya. Oke, sekarang ayo mencari tahu. Carilah informasi tentang usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, sajikan informasi yang kalian peroleh dengan cara membuat peta pikiran sebagai berikut. Ya, kalian informasinya bisa cari di berbagai literatur ya, bisa di buku atau di internet. Kemudian kalian buat bagan atau peta pikiran seperti ini. Contoh hewan langka sebutkan 3. Contoh tumbuhan langka apa saja. Perlu usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan dilakukan secara apa? Pelestarian ex situ, yaitu contoh tempatnya misalkan Taman Safari Prigen. Maaf ya, ex situ itu seperti kebun binatang, gitu kan, penangkaran, ya, dan rehabilitasi. Dan kalau in situ ya tadi seperti kebun raya Bogor, terus apa, Taman Safari Prigen, ya, dan lain-lain. Kalian bisa cari lagi di literatur. Dan dapat dilakukan dengan apa? Misalkan kalau di ex situ diapakan ya. Dan kalau di in situ tumbuhan dan hewannya diapakan, dilakukan seperti apa, caranya bagaimana? Kalian jelaskan dengan rinci. Jadi misalkan kalau di ex situ kan ada penangkaran ya kan. Otomatis kan dibiarkan ya, dibiarkan. Tanaman juga begitu. Kalau ex situ otomatis kan di dalam penangkaran itu ada pembibitan, ya, itu caranya seperti itu, dilakukan dengan pembibitan tanaman baru. Tuh, di in situ bagaimana? Kalau di habitat aslinya, ya. Kalau di taman safari itu bagaimana? Ayo awalnya, ya otomatis kan membuat dulu kan, menyiapkan lahannya dulu, tempatnya. Oh ini untuk gajah, oh ini untuk harimau. Jadi nggak dicampur baur nanti. Nah, kalau singa dicampur dengan kelinci apalagi rusa ya habis rusanya ya. Nah, jadi disiapkan dulu tempat-tempatnya itu kamu jelaskan di sini. Oke, bisa ya anak-anak? Oke, itu untuk IPA-nya. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Om baca dulu ya. Gajah Sumatera hampir punah. Ini sumbernya dari kompas.com ya. Ya ini gajah Sumatera namanya Elephas maximus Sumatra. Di sini bahasa Latin ya. Setelah punah dan sebagian status kritis di lebih dari separuh habitatnya di Pulau Sumatera. Kalian baca dulu, kalian bisa menyimaknya, nanti bisa di pause videonya, baca dipahami. Ini kelanjutannya ya teman-teman.
Ya, ini yang terakhir ya, paragraf terakhir. Oke, selanjutnya dari bacaan tadi ya, kalian berpeta pikiran ya mengenai teks tadi, yaitu Gajah Sumatera hampir punah. Kalian dapat melengkapi peta pikiran yang kalian buat dengan gambar agar lebih menarik. Artinya dengan gambar misalkan hewan atau kejadian hewannya ya, itu kemudian buat bagan seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Kemudian apakah kalian memiliki pengalaman seperti teks tadi ya, artinya nggak hanya gajah, misalkan binatang lain. Pengalaman yang ditulis dapat dikembangkan menjadi sebuah teks laporan investigasi. Teks yang berisi fakta merupakan ciri-ciri laporan investigasi. Nah, ciri-ciri laporan investigasi cara lengkap adalah sebagai berikut. 1. Struktur laporan terdiri atas pengertian umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. 2. Membuat informasi berdasarkan fakta. 3. Fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian, investigasi, pengamatan, atau wawancara yang telah dilakukan. Nah, ini biasanya kalau anak-anak masuk itu sebelum masa pandemi, dulu membuat laporan investigasi terserah. Boleh misalkan menanyai pedagang sebelah rumah. Nah, karena nanti ini laporannya seperti itu ya. Kalian buat laporan tentang misalkan wawancara. Nah, itu bisa juga seperti ini ya. Tentunya sama, investigasi. Nanti kalian mewawancarai salah satu pedagang ya, atau mungkin yang punya bisnis apa yang di dekat rumah kalian ya. Nanti kalian wawancarai, misalkan tanya-tanya tentang usaha ini awal mulanya bagaimana, kemudian omsetnya berapa tiap bulan, terus punya karyawan berapa tuh, terus kira-kira kalau mencari modalnya itu kesulitan, terus solusinya bagaimana kalau mencari modal, dan pemasarannya di mana saja. Kalau misalkan produk ya, produk atau seperti home industry gitu kan, jualan makanan atau minuman dan sebagainya. Itu nanti berapa harganya, bisa dibuat wawancara lah. Nanti kalian ambil dokumentasinya saat mewawancarai orangnya tadi. Nah, itu kalian siapkan dulu bahan yang akan dipakai untuk wawancara ya. Selanjutnya nanti kalian foto dengan orangnya yang bersangkutan. Jadi ada kamu, ada yang punya usaha itu. Nah, kalian nanti buat laporannya. Kalian bisa cari-cari dulu informasinya, cara menyusun laporan investigasi ya, tentunya bagaimana di internet atau di literatur yang lain. Oh, tugas ini wawancara ini diberi waktu seminggu ya, harus sekarang ya. Nanti cari waktu yang longgar, kalian tentukan dulu targetnya siapa, sasarannya yang akan diwawancarai. Setelah itu datang ke rumahnya, nggak usah jauh-jauh ya. Syukur-syukur itu misalkan ayah bundamu misalkan ya, punya usaha apa di rumah, itu nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh. Jadi yang kau wawancarai adalah ya itu ayah bundamu itu sendiri. Tapi kalau nggak ada ya tetangga, atau datang ke tempat usaha misalkan bengkel atau bahkan industri ya, mungkin punya toko atau warung, itu boleh ya. Ya tapi permisi dulu, jangan lupa Pak Bu, permisi, saya ada tugas membuat laporan wawancara ini ya, kalian sampaikan tugas dari sekolahan, kondisinya kapan bisanya untuk saya wawancarai. Jadi bikin janjian dulu ya, seperti reporter gitu ya, itu wartawan. Nah, kalian berlatih ya. Kita patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa pakai masker ya, sering bawa hand sanitizer ya, itu dibawa. Oke, lanjut kita masuk ke IPS. Mencari informasi kondisi politik negara ASEAN. Kumpulkan informasi mengenai kondisi politik negara-negara di Asia Tenggara ya, di ASEAN. Nah, kemudian dari informasi tersebut buatlah rangkuman atau ringkasannya. Hanya meringkas saja ya teman-teman, nanti bisa dilihat di buku tema kalian, tema 1 ya, di subtema 3 pembelajaran 1 yang materi IPS. Nanti ada di sana, kalian rangkum. Ini contoh aja ya. Brunei Darussalam, kalian tulis ya. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan, ya. Namanya sultan sekarang ini kalau nggak salah Hasanah Bolkiah. Cuma keberapa gitu ya. Ya nanti kalian rangkum semua negara ASEAN itu seperti ini, diringkas ya, ditulis yang rapi memakai pulpen di buku tulis, ya. Misalkan tulisannya yang rapi, ya nggak harus bagus, ya. Nggak harus seperti ini, cetak ini jelas bagus ya. Ya yang rapi lah. Intinya kamu bisa membaca sendiri. Tidak usah tergesa-gesa, belajar pakai pulpen ya. Pakai pulpen, nggak usah takut ya, pulpen nggak nyokot ya. Oke, sudah? Itu tematiknya ya. Sekarang kita masuk ke matematika. Dibuka buku matematikanya. Ya, operasi hitung bilangan bulat. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Ayo mengamati, kalian buka bukumu halaman 50 ya, matematika. Ya, ini pesawat terbang, pesawat jet ya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Di halaman 50 kalian bisa buka buku nanti dibaca. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Berarti di atas permukaan tanah ya, di atas 650 kaki. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Jadi dari 650 setiap menitnya turun 2 kaki setiap menit. Selama 3 menit cuaca membaik, kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Nah, selama 3 menit jadi cuma turun 3 ya, 1, 2, 3. Baik kan, kemudian pesawat kembali dinaikkan ketinggian 8 kaki, naik lagi 8 kaki. Itulah ketinggian pesawat saat ini. Nah ini masalah sehari-hari kan, kalian disuruh ngitung, matematika dipakai ilmunya ya. Ini kalau orang-orang yang nggak kenal sekolah ya, nggak mau sekolah ya nggak bisa ya ngitung seperti itu. Ini pakai matematika. Nah, ya ini jawabannya ya. Kalian dapat menentukan ketinggian pesawat tempur dari permukaan tanah. Caranya adalah, kan awalnya kan 650 ya. Dikurangi, karena dikurangi, kenapa dikurangi? Ini menurunkan ya, turun berarti dikurangi. Ingat kalau bahasa matematika itu turun, kemudian ke bawah ya, menyelam kalau di laut ya, apalagi ya, jatuh, nah itu berarti dikurangi ya simbolnya. Nah, kalau ditambah itu naik, apalagi ke atas ya, naik ya ke atas ya, turun ke bawah. Apalagi ke permukaan kan, dari menyelam ya, dari kapal selam ke atas permukaan, ke atas lagi kan, sama itu berarti ditambah. Nah tadi kan 2 ya kan, turunnya kan 2 toh ya, 2 kaki setiap menitnya, berarti kan ada 3 menit ya, ini 3 menit berarti 2 kali 3 dalam kurung yang ditambah 8. Nah 8 kan ini kan naik tadi ya, kembali dinaikkan ya, naik tambah, sehingga 650 dikurangi 6 ditambah 8, 650 dikurangi 6 ketemu 644 ditambah 8 ketemunya 652 kaki. Jadi ketinggian pesawat terbang sekarang posisinya 652 kaki di atas permukaan tanah. Kalian pakai, ini jawabnya pakai cara pakai 3D ya, diketahui, ditanya, jawab jadi seperti ini. Biar nilainya sempurna ya. Kemudian kalian simak lagi contoh di halaman 51 ya, contoh 1.38. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, hinggap dengan ketinggian 20 meter ya. Tergelincir lah, tergelincir ini lagi, tambahan lagi gitu. Naik atau turun tergelincir itu? Nah, turun kan ya, berarti dia nanti dikurangi setiap 2 menit, 2 meter setiap menitnya. Nah, dia 5 menit sudah dapat gambaran kan, berarti 20 meter ya, dikurangi 2 kali 5 sehingga 20 kurangi 10 ketemu 10. Jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah ya. Itu nanti kalian pahami lagi, baca lagi di bukunya ya, insya Allah bisa. Nah sekarang kita ayo mencoba ya teman-teman, di buku paket kalian halaman 52 ya, ada 3 soal saja, kerjakan 3 soal itu 1 sampai 3. Kalian jawab di buku tulis kalian pakai cara 3D
diketahui, ditanya dan jawab. Jangan lupa diberi jadi ya, jadi berapa. Nih soalnya ada di buku kalian halaman 52. Oke, semangat ya. Jangan lupa upload semua tugas dasar ini di Classroom ya. Bagi yang kemarin belum menyelesaikan soal ulangan harian yang pertama, segera dikerjakan ya. Segera join di quizisnya ya. Sudah banyak yang sudah bergabung, tinggal beberapa saja. Bapak diharapkan kalian segera cepat menyelesaikan ya. Karena sekarang ya kalian sudah kelas 6 ya, paling puncak di SD kalian sekarang ini ya. Harus disiplinnya ditambah, tanggung jawabnya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan jika keluar rumah, pakai masker ya, sering-sering cuci tangan pakai sabun yang dengan air yang mengalir, jauhi kerumunan, jaga jarak. Bismillah, insyaallah sehat semuanya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.